البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di Kitabul Janazah. Ini kitab membahas tentang jenazah dan kita bagi-bagi menjadi beberapa pembahasan. Pertama tentang memandikan jenazah, kemudian mengkafani, sudah kita selesaikan insyaallah, kemudian menyolatkan, sudah kita sebutkan apa yang dibawakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Dan kita masih dalam pembahasan terakhir, pembahasan apa? Menguburkan jenazah. Disebutkan pada pertemuan terlewat, ketika memasukkan mayit disunahkan untuk memasukkan dari arah kaki. Jadi kalau kita di sebelah selatan, karena itulah nanti posisi kaki diletakkan. Kemudian juga hendaknya mayit dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian juga membaca doa Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini di antara sunahnya. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya hadis yang ke-43 dan itu hadis yang ke-504. 540 di buku ini. Qala rahimahullah taala, ini tentang larangan untuk mematahkan tulangnya mayit. Wa Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini memang dibicarakan, tapi di situ ada dalil-dalil umum tentang larangan menyakiti kaum muslimin baik ketika hidup ataupun mati. Hadis Aisyah ini yang benar adalah mauquf. Ini ucapan Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana pendapat Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari mengatakan wa ghairu marfu aktsar. Selain marfu, ini sampai kepada Nabi lebih banyak, yaitu maksudnya mauquf. Ucapan Aisyah saja, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Wa rawahu Urwah wal Qasim an Aisyah qauluha. Yang diriwayatkan oleh Urwah dan Qasim dari Aisyah radhiyallahu anha ucapannya saja. Sedangkan riwayat marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, situ ada rawi namanya Sa'ad bin Sa'id. Paling lemah, su'u hifdzi. Walaupun ada penguatnya tapi tidak menguatkan. Apa itu hadisnya? Hadisnya dhaif ya. Wa Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, kasru admil mayyit, mematahkan tulang mayit sudah mati ini, mematahkan tulangnya kakasrihi hayat, seperti mematahkannya ketika dalam keadaan hidup. Tapi sayangnya di sini dhaif. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan Imam Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslim, dengan sanad sebagaimana syaratnya Imam Muslim rahimahullah. Tadi sudah kita sebutkan, Imam Bukhari mengatakan bahwa yang benar adalah mauquf, ucapan Aisyah. Dan mereka pun mempunyai kaidah bahwa ucapan yang tidak mungkin muncul dari pikiran itu hukumnya marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada kemungkinan ucapan ini dari ijtihad Aisyah radhiyallahu anha, sehingga kita tidak berani mengatakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada tambahan wazada Ibnu Majah. Ibnu Majah rahimahullah beliau menambahkan min hadisi Ummi Salamah, dari hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini juga dibicarakan. Hadisnya ini dhaif, Abdullah bin Ziyad majhul dhaif. Itu sudah. Ini adalah sebab dhaifnya. Apa tambahannya? Disebutkan tambahannya fil ismi, dalam hal dosa. Jadi mematahkan tulangnya mayit seperti mematahkan tulangnya dia ketika dalam keadaan hidup, ini dosanya. Tapi di sini dhaif juga tadi kita sebutkan. Walaupun kita harus sebutkan bahwa sebagian ulama mensahihkan hadis ini seperti Ibnu Qattan rahimahullah taala. Bahkan Syekh Al-Albani juga mengatakan wa ba'du turuqi, sebagian jalan-jalannya sahih. Kita harus sebutkan. Tapi kita lebih condong bahwa itu adalah dhaif. Tetapi di situ disebutkan walaupun di sini dhaif, di situ ada ayat Al-Qur'an walladzina yudunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu, dan orang-orang menyakiti orang beriman laki-laki dan perempuan
dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Faqad ihtamalu buhtanan, maka telah melakukan kedustaan. Ya, wa isman mubina, demikian juga dosa yang jelas. Ini berarti umum juga. Ya itu. Kemudian juga disebutkan di situ hadis Abdullah bin Yazid Al-Ansari disebut Imam Bukhari wa ta'ala. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil nuhbah. Nabi melarang dari nuhbah, merampok, mencuri. Wal muslah, demikian juga muslah, memotong-motong. Wal muslah hiya taqti' ba'di ajza'il mayyit. Muslah itu adalah apa? Memotong-motong sebagian anggota badan mayit. Jelas ini. Ini dalam Sahih Bukhari. Cukup bagi kita. Saya ditulis ini hadis Abdullah bin Yazid Al-Ansari, riwayat Imam Bukhari, Nabi melarang untuk mencuri, merampok dan melarang untuk memotong-motong anggota badan mayit. Sudah. Larangan berarti menunjukkan apa? Haram. Walaupun tadi adalah dhaif, tapi cukup di sini. Ya, makanya berbahaya itu seorang kadang sekolah di kedokteran, ya itu biasanya apa? Nanti ketika koas setelah mereka nanti adalah bedah, ada membedah. Itu biasanya anggota badan orang yang mati kecelakaan dan sebagainya. Kalau dia itu muslim tidak boleh. Ya, jadi kadang banyak sesuatu yang terlarang ketika belajar di ilmu tersebut. Walaupun manfaatnya memang besar. Tapi untuk kemudian prakteknya dengan memotong-motong orang yang sudah meninggal karena kecelakaan, tidak diketahui dari mana dan sebagainya, dia itu muslim tidak boleh. Ya itu. Tapi kalau kafir memang boleh. Orang kafir tidak ada kehormatannya. Itu. Tapi tidak bisa kita milih-milih kadang kan, ini mana mayat yang dia itu kafir. Malah kadang dipermasalahkan. Ya, jadi kesimpulan dalam permasalahan ini tidak boleh, haram untuk mematahkan tulangnya mayit. Ya walaupun dia sudah meninggal. Ya itu. Kemudian dibahas juga bagaimana kalau ada perempuan meninggal dan janinnya, ya yang di perutnya itu dia meninggal karena melahirkan bayinya masih hidup. Dibahas kalau benar-benar itu adalah hidup, maka boleh. Karena ada kaidah daf'ul mafsadah kubra birtikabi akhafihima. Ya, menolak bahaya yang besar dengan menempuh yang paling ringan dari keduanya. Maka tidak boleh menyobek-nyobek perut perempuan itu kan itu. Tapi untuk menyelamatkan bayi yang ada di perutnya, dioperasi, dibelah untuk dikeluarkan, bayinya masih hidup, maka itu boleh. Yaitu dengan syarat ulima hayata janin, ya, diketahui hayatu janin, hidupnya janin itu, dengan syarat demikian, ya, itu syaratnya. Kemudian dibahas juga bagaimana kalau mayatnya itu giginya dari emas. Nah, itu disebutkan kesimpulannya di fatwa Lajnah Daimah, kalau mampu untuk dilepaskan dan tidak menyakiti mayit, ya boleh. Tapi kalau tidak bisa, tetap menyakiti mayit itu, ya dicabut giginya yang dari emas itu, maka ditunggu sampai dia itu habis. Ya itu, sampai mungkin 1 tahun, 2 tahun baru diambil emasnya itu. Alam demikian dibahas. Ya itu. Demikian juga umpamanya dia mempunyai barang-barang berharga dan sebagainya. Kemudian bagaimana kalau terjatuh di kuburannya itu barang yang berharga? Apakah boleh digali? Kalau perlu memang boleh digali, diambil barang yang berharga. Kemudian juga dibahas apakah boleh dijadikan alamat di kuburan tersebut. Kesimpulannya kalau di zaman Nabi SAW tidak ada. Tidak ada, apalagi dikasih kijing istilah kita atau apa itu, ikut tulis nama dan sebagainya. Kalau kita perhatikan mungkin yang pernah ke Saudi Arabia dan sebagainya, kuburan Baqi itu tidak ada. Di situ ada tulisan nama-nama Utsman bin Affan atau istri-istri Nabi SAW yang dikuburkan di sana banyak sekali. Tidak ada. Ya, paling cuma batu saja. Untuk menandai kepala saja. Ada hadis yang menyebutkan bahwa di situ batu saja, itu pun mursal. Ya, bahasanya terputus. Itu mursalnya Muthalib bin Abdillah bin Hantob, itu aja. Riwayat Imam Abu Dawud. Ya, ini datang dari Nabi SAW. Anhu wada'a hajaran, Nabi meletakkan satu batu inda qabri Utsman bin Mat'un liya'rifahu. Nabi meletakkan satu batu di kuburan Utsman bin Mat'un radhiyallahu anhu untuk dikenal. Itu pun riwayatnya dibicarakan. Ada penguatnya tapi tidak menguatkan. Dari hadis seperti ini sebagian ulama berpendapat, ya, jama'atu minal fuqaha, sekelompok dari ahli fikih, la ba'sa bi ta'lim al-qabr. Tidak mengapa memberikan alamat di kuburan.
karena hadis tadi berupa satu batu saja. Itu pun hadisnya dibicarakan. Ya itu. Ya. Ya keadaan yang berat kadang-kadang ahli waris kan banyak. Kita inginnya demikian. Sesuai sunnah. Pokoknya kuburan seperti kuburan raja-raja Saudi Arabia, kuburan yakni Raja Abdullah yang baru meninggal itu orang nomor 1 di Saudi Arabia kan, cuma tanah itu aja, kemudian batu satu itu aja. Yaitu tidak ada kemudian semen dan tidak ada. Demikian juga kita perhatikan di Yaman, demikian tadi di Saudi. Ya demikian. Berikutnya, qala Ramadhan ini afdolnya untuk dibuat lahat kuburan itu. Qala Ramadhan hadis nomor 44. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas sudah anhu. Qala beliau mengatakan, riwayat Imam Muslim ini. Ilhadu li lahdan. Buatlah liang lahat untukku, lahdan, benar-benar liang lahat. Wan sibu alayya al-labin nasban, dan tegakkan atasku labin, yaitu bata. Nasban tegak. Jadi kalau membuat liang lahat kan tahu ya, liang lahat. Ada dua bentuk, yang para ulama mengatakan boleh. Yang pertama syak, yaitu di lubang, bentuknya kotak itu aja sudah. Kemudian mayat diletakkan, kemudian kasih atap, kan itu. Yang afdol adalah lahat, ini kotak gini, kemudian di samping di arah kiblat dibuat miring. Ini ketahui oleh iman-iman insyaallah. Dibuat miring yang di arah kiblat itu. Maka di sini Nabi mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini perbuatan beliau ini mengatakan kama sunia bi Rasulillah, sebagaimana diperbuat kepada Rasulullah SAW. Rawi Muslim, berarti Imam Muslim. Inilah yang dilakukan untuk Nabi SAW. Ya, buatlah untuk lahat dan kemudian tegakkan batu bata ya di lahat tersebut. Yaitu. Jadi supaya tanah yang tadi tidak menimpa mayat itu, maka ditutuplah dengan apa? Dengan kalau sekarang ya bisa dengan batu bata ya, atau dengan tadi kayu. Ya, Kak. Berarti papan ya, sebagaimana sering kita lihat itu. Ya ini. Maka dibicarakan para ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dalam bentuk kuburannya demikian. Ya, maka inilah yang afdal. Ya itu. Sebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, ajmal ulama, sepakat para ulama an-dafn fil lahat, bahwa dikuburkan mayat di liang lahat, wa fi syak, demikian syak. Ini tadi sudah kita sebutkan ya. Kotak gitu aja, jaizan keduanya boleh. Ijma' boleh. Lakin idza kanat ard salbah, tetapi kalau tanahnya itu kokoh, la yanhar turabuha, tidak terjatuh tanahnya, kokoh memang. Ya. Bukan pasir kan itu. Falah du afdal, lahat afdal, lahat afdal. Wa in kanat rahwah tanhar, ya kalau dia itu adalah seperti pasir itu, ya, yang bisa untuk runtuh, fasyaku afdal, syak afdal. Seperti demikian. Ya. Jadi sebenarnya adalah demikian, insyaallah nanti kita bahas sampai di sini. Semoga sudah tidak ada.